ini bis yang akan kita naiki udah maju. Untuk kondisi penumpang hari ini itu sepertinya full sih teman-teman. Nah yang pertama ini isinya ada mie teman-teman, buka snacknya. Wah edan, banyak banget ini ya. Coba kita keluarin satu-satu ya. KMP Agung Samudra berangkat duluan. Ini untuk servis makannya ya. Ini saya ambil sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Siang ini saya sudah berada tepatnya ini di poolnya M-Trans, tepatnya di Denpasar ya. Dan hari ini rencananya saya akan lanjut menuju ke Malang ya, naik bis. Kalau sebelumnya kemarin kan agak aneh ya, Surabaya Denpasar naik kapal. Nah dari sini, dari Denpasar sini saya akan balik menuju ke Malang naik bis M-Trans dengan kelas tertinggi teman-teman. Dengan kelas tertingginya yaitu Sultan Class. Dimana untuk jadwal bisnya sendiri jam 2 siang ya. Sekarang masih setengah 1, jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam 30 menit lagi. Dan untuk tiketnya kemarin udah saya pesan lewat online ya, lewat Redbus. Sekarang kita tinggal laporan ke sana, langsung kita ambil tiketnya ya. Oke, sekarang kita ke sana dulu yuk, kita ambil tiketnya, terus kita lihat kira-kira di pool M-Trans ini ada apa aja ya. Wih. Oke, cuacanya panas banget ya. Kita ambil tiket dulu. Ambil tiketnya sepertinya di seberang sini ya. Yuk kita laporan dulu. Ahmad dan tujuan Malang. Dan ini dia teman-teman, tiketnya udah saya ambil. Dan kemarin kan berangkatnya bareng Mas Irfan ini nih, naik Pelni bersama ya. Ini baliknya kita Liga ini. Mas Irfan naik apa Mas? Naik Bali Purnama 99. Nah naik travel ini, unik nih. Denpasar Surabaya naik travel. Nanti yang penasaran bisa tonton di channelnya Mas Irfan. Ini mau balik duluan nih yo. Balik dulu. Oke, ya udah wis. Hati yo. Siap. Siap touring bareng mana yo? Siap. Oke, yo. Dan ini pamit dulu. Yo, tadi yo. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sekarang saya udah ada di ruang tunggu ya dari M-Trans, dan ini dia bentuk tiketnya teman-teman. Ini sekarang jam 13.20 ya, jam saya ini settingan WIB. Ini lihat Sultan Class dari luar, tiketnya sih cakep ya, kelihatan premium gitu dan glossy. Ini tuh cuman covernya aja teman-teman, dalamnya tiketnya seperti ini, lihat. Nah ini Denpasar Malang, harga tiketnya 399.000 ya, anggap aja 400.000 lah ya. Dan ini ada voucher snack sama makan teman-teman. Nggak tahu ya nanti snack dan makannya seperti apa, kita lihat aja ntar ya ini. Dan untuk ruang tunggunya ini ada beberapa ya teman-teman. Di sini itu ruang tunggu yang ber AC teman-teman ini. Nah ber AC, overall sangat nyaman dan bersih sini ya, lihat. Nah nyaman dan bersih. Terus yang di luar ini itu yang ruang tunggu non AC teman-teman. Nah terus yang di sebelah situ itu ada yang buat tempat ngerokok teman-teman, yang saya makan bakso tadi. Itu lengkap juga, ada toiletnya juga,
Nah, itu toilet pria, toilet wanita. Jadi lengkap deh di Pool M Trans ini. Dan itu sepertinya juga bisa bikin kopi teh free ya teman-teman, gratis ya itu sepertinya. Coba kita lihat deh habis ini. Dan ini lihat ternyata juga gratis teman-teman ya. Kita bisa bikin kopi. Ini disediain kopi sama gelas sama airnya juga. Dan ini gratis ya. Nih silahkan ambil gratis. Mantap. Dan kalau DM Trans itu sistemnya gini teman-teman. Yang itu kantornya buat ambil tiket, nukerin tiket, pembelian tiket di situ ya. Terus sana itu ada garasinya, tempat bisnya. Nah di sini itu ada ruang tunggunya teman-teman. Yang tadi ya ruang tunggu. Dan di sini juga ada garasinya juga. Lihat seperti ini. Cakep ya konsepnya, boleh sih ini. Mantap, kita tunggu dulu deh sampai armada kita berangkat ya. Tapi ini di depan kita sepertinya ada armada M Trans lainnya deh. Lihat kok penumpangnya banyak banget ya. Kita tunggu kira-kira ada armada apa aja yang berangkat dari Denpasar hari ini ya. Ini ternyata ada jadwal keberangkatan M Trans dari Denpasar sini ya. Lihat ini bus 1A tujuan Denpasar Ponorogo 13.30. Terus bus 1B jam 3 tujuan Denpasar Kediri. Sepertinya ini nih bis kita yang 1B ya. Bis 1C jam 2 tujuan Denpasar Wonogiri, bis 1D Denpasar Kediri. Kemudian ini yang angkatan pagi ini ada bus 1E Denpasar Malang. Terus ini yang angkatan malam teman-teman, bus 1G Denpasar Jember. Sama yang terakhir ini bis 1H Denpasar Magetan. Nih, mungkin buat teman-teman yang mau naik M Trans bisa memilih jadwal yang sesuai ya. Dari yang pagi, paling pagi jam 7 sampai yang paling malam jam 7 malam gitu. Dan untuk tiketnya ini juga terlampir di sampingnya ini ya. Nah, seperti ini untuk harga tiketnya. Bisa teman-teman screenshot deh kalau untuk info lebih detailnya ya, mau kemana gitu. Ini sekarang jam 13.55. Persiapan armada Denpasar Ponorogo untuk diberangkatkan. Ini pakai body jetbus ya. Ini. Nah, armada kita masih belum ya, sabar. Oke teman-teman, ini sekarang jam 14.20 ya. Ini bis yang akan kita naiki udah maju. On time banget ya 14.20 ini bisnya parkir. Nah seperti ini untuk penampakan armadanya teman-teman. Cakep ya. Ini menggunakan bodi Avante H8 ya kalau nggak salah, ini H8 sepertinya, dari karoseri Tentrem Malang, menggunakan sasis 1626 dan mempunyai kelas Sultan Class. Lihat tuh kelasnya Sultan Class. Untuk konfigurasinya antar 111 ya, social distancing. Dari luar kelihatan elegan ya armadanya, liverinya juga menurut saya sangat simple tapi mantep. Dan untuk rute bus ini itu tujuan terakhirnya ada di Kediri teman-teman. Jadi Denpasar, Malang, Kediri. Via Pujon ini ya, via Dinoyo Suhat, Landung Sari, Sengkaling. Nih, saya juga pernah sebelumnya naik yang ini dari Kediri ke arah Denpasar sini. Cuman waktu itu turun di Ketapang saya ya waktu itu. Dan sekarang mau remedi nyobain kalau dari Denpasar ini seperti apa ya. Pelayanannya dan servisnya seperti apa. Sekilas sih dari luar gini kelihatan cakep sih ya armadanya. Ntar yang bikin saya penasaran itu servisnya dan fasilitasnya itu dapat apa aja gitu, snacknya, makannya seperti apa. Itu yang bikin saya penasaran dengan Sultan Class ini. Bentar lagi mungkin disuruh masuk ini. Jadi seperti ini untuk penampakan armadanya dari luar.
Oke teman-teman, karena ini udah di absen disuruh masuk, jadi kita masuk dulu ya. Yuk kita masuk ke dalam bisnya. Pak, mari Pak. Oke, kita masuk. Ini ada tempat tidur krunya ini. Jam 14.31 jam Denpasar ya. Ini bis mulai diberangkatkan teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam bus M-Tran kelas Sultan Class ya. Dan kali ini saya duduk di seat 1A teman-teman. Ini seat sebelah kiri paling depan ya. Dan sekarang coba kita lihat kira-kira di seat 1A sini kita dapat fasilitas apa aja ya. Kuy. Untuk pandangan di seat 1A seperti ini teman-teman, lihat. Sama depan itu berasa jauh banget ya. Lihat seat 1B sama 1C aja depan banget kan posisinya, kita di belakang gini, tapi lebih nyaman sih ya, lebih enak gitu, lebih luas jadi pandangannya. Dan untuk bus ini kan menggunakan topi ya teman-teman, tapi pandangan kita itu ada di atasnya topi teman-teman, jadi apa ya, kita tuh lebih leluasa untuk pandangannya. Terus legroomnya di seat 1A ini lega banget teman-teman, lihat. Nah ini saya udah selonjor mentok, ini masih belum nyentuh depan ya. Dan karena seperti biasa saya bawa tas, bawa laptop, jadi saya taruh di atas gini tasnya. Oke, di sini ini ada tempat buat naruh botol minuman. Ini udah free ya, tadi dapat minum juga 600 ml. Terus langsung disediain bantal M-Tran sama ini, bentar. Nah ini ada selimut juga. Selimutnya masih plastikan ya. Sepertinya baru dicuci nih, mantep. Dan kelihatannya ukurannya besar banget ini selimutnya. Ntar kita buka ya. Oke, dan lihat, ini tuh pandangannya sebenarnya enak banget teman-teman. Soalnya kacanya ini nggak terlalu tinggi gitu loh, rendah gini. Cuman ini agak sedikit kehalang sama tulisan Sultan Class-nya ya. Jadi ya agak gelap gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan. Ketimbang nggak ngeliat apa-apa ya sebelah kiri. Yang saya suka itu ini, lihat, saya dari depan itu jauh banget gitu loh, jadi pandangannya lebih leluasa. Rekomen banget sih untuk di seat 1A ini. Terus kita lihat di sebelah kanan kita ya, ini ada reclining buat ngerebahin seatnya. Terus ini ada USB buat nge-charger teman-teman. Nah ada dua ya, ini ada USB, ada yang stop kontak gitu. Dan ini tuh pakai leg rest yang model lama teman-teman. Coba kita naikin dulu ya leg restnya. Nah pakai leg rest yang model gini ya, lumayan lah. Ntar aja ya kita naikin kalau udah mau tidur. Enak gini dulu, santuy dulu ya, kita mau melek dulu. Terus di atas ini ada lower AC, lampu masih belum dinyalain ya, seperti ini. Mantap sih ini ya. Dan untuk kondisi penumpang hari ini itu sepertinya full sih teman-teman, karena yang naik dari kantor sini itu udah hampir full, kosong cuman satu kursi, jadi kemungkinan full seat ya. Jadi ntar deh coba kita lihat ke belakang seperti apa ya. Overall ini mantap sih ya. Bangetan juga ikut. Dan untuk penomoran kursinya lihat teman-teman di sini ya, dijahit di bordir di seatnya gini, mantap ya, 1A ini. Terus untuk tekstur kursinya ini apa ya namanya ya, ini bukan gold tapi juga bukan blue true, apa ini namanya ya, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jam 15.40 kita melewati depan terminal Mengwi. Nggak tahu ya ini kira-kira masuk apa enggak. Sepertinya masuk dulu ya untuk absen gitu.
dan depan ini ada Gunung Harta Merah, mungkin tujuan Madura sepertinya ya, hafal juga saya kalau Gunung Harta itu tujuan mana. Soalnya Gunung Harta yang merah itu tersedia berbagai macam rute teman-teman. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Madura gitu. Nih kita masuk terminal Mengwi. Itu ada Citra Wisata Mandiri. Terus ini sama ada Restu Mulia, 3 unit Restu Mulia. Oke, kita parkir dulu ternyata. Nah, itu ada Setiawan, Angkasa Tran. Wih, banyak bis-bis ya. Ini sekarang nyampe di terminal Mengwi ya. Di sini kita sepertinya wajib lapor ya untuk bis dari Denpasar menuju ke barat. Dan di sini berhentinya nggak seberapa lama ya, karena penumpangnya udah full, jadi di sini absen aja gitu. Seperti ini untuk kondisi terminal Mengwi teman-teman. Itu ada Gunung Harta Scania K360 yang baru masuk, lihat. Nah ini tujuan Malang teman-teman, jadi ke Malang bisa naik ini. Ini bisa dikatakan bis dengan sasis termewah di rute Malang Jakarta, Malang Denpasar ya teman-teman. Pakai Scania K360 ya. Wih, cakep ya. Wah, Angkasa ini cakep juga ya, lihat. Purwodadi, Cepu, Surabaya, Denpasar, non-topi teman-teman. Wih, ganteng ya, lega kalau naik ini. Dan untuk M-Trans yang kita naiki ini menggunakan space frame teman-teman. Space frame itu menggunakan bagasi tembus. Jadi lihat bagasinya bisa tembus sampai sana ya. Bagasi plong. Ini cocok buat kalau buat bawa-bawa paket gitu, cocok banget ya. Bawa motor juga recommended ini. Oke. Bentar lagi sepertinya berangkat ini. Coba kita geser sebelah yang sana ya. Ada apa aja? Nih sebelah sini ada deretan Restu Mulia. Saya juga belum pernah naik Restu Mulia nih. Penasaran juga nih ya naik Restu Mulia. Itu Restu Mulia Purwokerto. Woi. Kapan-kapan kita coba deh ya naik Restu Mulia. Itu Purwokerto, ini Madura. Dan coba kita masuk ke terminal Mengwi. Wah, terminalnya bersih banget ya, lihat. Ini pakai AC teman-teman terminalnya. Jadi bersih dan nyaman ya, hawanya dingin. Cakep ya terminalnya. Lama saya nggak ke terminal Mengwi sini. Mantap jiwa. Wah, itu ada Gunung Harta lagi yang masuk. Scania juga teman-teman. Kota mana ya? Setahu saya itu Scania-nya satu yang Malang. Denpasar, Tulungagung ya. Denpasar, Malang, Blitar, Tulungagung, ternyata dapat jatah Scania juga sekarang ya. Cuman ini yang Jetbus 2 ya teman-teman. Yang Malang yang Jetbus 3. Tapi mantap sih ya dapat Scania ini. Ini sepertinya bakalan jadi teman kita selama di perjalanan nanti ya. Yang sana itu ada Setiawan itu. Nah, Tulungagung juga sepertinya. Dan ini saya barusan balik ke atas bis ya. Ini datang Purnayasa teman-teman. Purnayasa ini tujuan Malang ya. Kemarin saya pernah naik yang ini Purnayasa, cuman dapat yang single class, tambah mantap ya. Buat teman-teman yang penasaran gimana servis yang diberikan Purnayasa ini, bisa tonton juga di video saya ya. Mantap. Jam 16.27 kita mulai berangkat kembali ya. Tadi nungguin penumpang, jadi lumayan lama ya berhentinya. Nah itu ada Purnayasa yang tadi ya. Ini disusul sama M-Trans belakangnya sampean itu. Dan ini kita dikasih 2 kotak box ya teman-teman. Nggak tahu isinya apa. Terus ini ada sendoknya teman-teman. Sepertinya yang ini makanan ya. Coba kita buka ya. Bentar, ini takut jatuh, saya taruh sini dulu deh. Kita buka dulu.
Nah, yang pertama ini isinya ada mie teman-teman. Wih, mantap ya, ini makanan berat. Karena makannya masih lumayan jauh ya teman-teman. Setelah nyebrang nanti makannya di Pulau Jawa. Ini yang pertama ada mie gini ya teman-teman. Kita tutup dulu. Dan yang kedua ini lihat ada snack teman-teman. Dan ini halal ya. Oke, kita buka snacknya. Wah, edan. Banyak banget ini ya. Coba kita keluarin satu-satu ya. Ini ada Fitbar. Terus ini ada Mr. P, kacangnya ini. Terus ini ada roti teman-teman. Ini roti. Terus ada teriki. Terus ada ini tisu basah ini ya. Tisu gitu. Ini ada kentang sepertinya ini. Iya ini. Terus ada hidrokokonya. Wih, banyak banget ya snacknya ya. Mantep banget dah ini, lihat. Bakalan kenyang sih ini di sepanjang jalan ya. Dan itu kita juga dapat kantong sampah ya, lihat. Dan ini ukurannya ukuran plastik yang besar ya. Lihat nih, kantong sampah M-Trans. Mantap sih. Oke teman-teman, ini jam 19.14 ya, Wita. Ini kita masuk di pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Nah, ini mulai memasuki pelabuhan. Oke teman-teman, ini saya turun dari bus ya, dan ini ada Gunung Harta yang tadi barengan ya nyebrangnya satu kapal, lihat. Nah, di sini tuh dermaganya yang sini beda ya, kayak langsung ke daratan gitu ya, nggak ada kayak tempatnya khusus gitu ya saya kalau lihat tadi ya. Jadi ke bisnya mungkin tadi sedikit gasruk ya. Nih Gunung Harta. Itu ada Restu Mulia juga yang kita ketemu di jalan tadi. Oke, kita naik yuk. Kita lihat ke atas. Oke, ini kita ada di belakang ya teman-teman. Ini belakang atau depan ya? Depan sepertinya ya. Kita naik KMP Adinda. Berarti yang punya ini mungkin anaknya namanya Adinda gitu ya. Nah, yang saya bilang tadi itu, lihat, tempat naiknya itu langsung ke daratan gitu ya teman-teman. Kalau biasanya kan kayak ada tempatnya khusus dermaga gitu ya. Ini, dan parkirnya itu tadi yang saya lihat
sama kapal lain itu lihat mepet banget parkirnya. Ini masalahnya parkirin kapal loh teman-teman. Jadi kan agak susah ya. Kalau parkirin mobil mepet gitu mungkin udah biasa ya. Ini parkirin kapal coba. Wih. Cakep sih ini, skillnya ini, wih. Bukan main-main. Ini ada truk yang masuk. Sepertinya bentar lagi kita bakalan berangkat ini. Kurang 2 lagi lah, 2 kendaraan depan itu berangkat. KMP Agung Samudra berangkat duluan. Nih. Ntar di laut ketemu nggak ya? Ntar kita susulin deh. Ini kita udah penuh sih, tinggal nunggu jadwal keberangkatan aja ini. Wih, pintunya belum ditutup. 18.53. Ini kapal kita mulai bergerak teman-teman. Nah, dan kapal kita datang itu ada kapal yang datang juga, Liputan 12. Nah, samping ini kapal apa ini ya, samping ya. Nih seperti ini. Nih, ngepres banget itu ya. Itu baru datang lihat Gunung Harta yang Ponorogo tadi ya, kalau nggak salah yang Scania K360. Sampingnya itu ada Gunung Harta yang baru, yang Hino RM280 Jogja. Katanya sih infonya calon pemain Jakarta itu. Wah, lampunya dimatiin. Oke teman-teman, karena ini kapalnya udah berangkat dan posisi juga gelap ya di luar. Sekarang kita sedikit room tour di KM Adinda ini, kira-kira seperti apa. Yuk kita jalan-jalan ya. Ini ada ruang VIP teman-teman. Coba kita masuk yuk. Oke, seperti ini teman-teman untuk di ruang VIP. Lihat, nah ini bedanya pakai AC gitu ya. Terus kursinya seperti ini, lumayan empuk sih ini. Lumayan lah ya. Seperti ini untuk di ruang VIP. Oke, setelah di sini ruang VIP, coba kita geser ke belakangnya ya. Ini yang non AC. Oke, jadi untuk di ruang non AC seperti ini teman-teman. Di sini bisa ngerokok ya. Ada kantinnya juga, tempat jualan makanan gitu. Seperti ini sih ya untuk kapalnya. Ini langsung keluar juga, yang keluar ke bawah langsung ke tempat dek kendaraan ya. Nih. Oke teman-teman, ini posisi kapal kita udah berangkat ya. Dan sebenarnya kalau ini misal nih nyebrang di sini waktu siang, itu view-nya bakalan cakep banget ya. Berhubung karena ini lagi malam, jadi ya nggak bisa lihat apa-apa ya. Dan untuk jarak dari Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang sendiri itu kurang lebih 5 kiloan teman-teman. Kalau normal sih ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam ya. Cuman biasanya yang bikin lama itu sandarnya teman-teman, antri sandarnya. Dan semoga aja ya pelayaran ini cuacanya bagus ya. Sepertinya sih ini cuacanya bagus dan aman-aman aja ya. Tadi di kapal ini juga barengan dengan bis-bis akap lainnya, ada Gunung Harta tadi ya, yang jurusan Malang juga. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai kapal ini sandar di Pelabuhan Ketapang. Habis itu kita lanjut dan sepertinya bakalan servis makan di situ Bondo, di daerah situ deh. Kita lihat aja deh ntar kira-kira seperti apa ya.
Oke, ini jam 19.53 kita mulai meninggalkan kapalnya. Oke teman-teman, sekarang jam 20.25. Ini kita nyampe di Depot Titin, tepatnya di Banyuwangi ya. Ini dekat sama Pelabuhan Ketapang tadi kok, nggak jauh-jauh amat. Dan di sini kita dapat free makan 1 kali ya teman-teman. Ini untuk kupon makannya ada di belakang ini, ada di belakang, ada di bawah ini ya. Nah saya juga penasaran kira-kira servis makannya seperti apa ya. Yuk kita antri dulu untuk servis makan. Ini tapi masih antri, jadi santai dulu kita. Jadi seperti ini kuponnya di Shopee ya, untuk kupon makannya. Untuk menu makannya banyak menu yang tersedia ya, lihat. Wah. Oke, kita gantian makan dulu. Seperti ini untuk servis makannya ya. Ini saya ambil sayur sop sama tempe tahu sama ayam. Dan barusan ditawarin minum sama masnya, pilihannya ada teh anget atau jeruk anget. Saya milih jeruk anget ya, dan itu masih diambilin. Mantap ya, minumnya diambilin. Nih. Dan untuk di sini ini khusus yang penumpang Sultan Class ya. Makasih Mas. Nih. Oke, kita makan dulu ya. Oke teman-teman, ini saya barusan kelar servis makan ya. Dan untuk rasa makanannya sendiri ternyata enak teman-teman. Terus minumnya juga enak, anget ya. Dan dari sini kita bakalan melanjutkan perjalanan via jalur utara ya. Nanti bakalan sampai Probolinggo yang via jalur bawah. Dari Probolinggo sepertinya bakalan full tol sampai Malang ya. Ya kalau dari sini sampai Malang kurang lebih ditempuh dalam waktu 6 jam lagi ya. Mungkin kurang lebih jam 2 sampai jam 4 lah nyampe di Malang. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai armadanya siap dan penumpangnya siap. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Malang. 21.03. Kita kembali melanjutkan perjalanan lagi ya. Habis ini saatnya tidur. Dan ini tadi barusan masuk ke busnya. Ini selimutnya dilipetin lagi teman-teman. Jadi rapi lagi. Mantap ya. Oke, kita berangkat dari rumah makan Titin.
Oke teman-teman, ini sekarang jam 02.45. Akhirnya kita finish juga di Terminal Arjosari Malang. Jadi total perjalanan kurang lebih 12 jam ya teman-teman. Dan untuk armada M Trans ini melanjutkan perjalanan sampai di tujuan akhir, yaitu di Kediri. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video perjalanan bersama M Trans Sultan Class. Menurut saya sih ya recommended untuk dicoba ya. Menurut teman-teman gimana? Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, see you on the next trip lagi ya. Makasih.